Maryam membuka matanya yang terasa berat, lalu mengangkat tangan menutupi mata dan mengerang pelan. Sinar matahari yang menembus jendela kamar tidur membuat matanya silau. Gadis itu menguap lebar sambil merenggangkan tangan dan kaki dengan posisi yang masih terbaring di tempat tidur. Begitu dia benar-benar sadar dari tidurnya, ia memandangi sekeliling kamar. "Aku di mana?" Gadis itu berucap sendiri. Ia seperti pernah lihat kamar ini tapi bukan kamarnya. Maryam mengganti posisi. Ia duduk kembali dan memandangi kamar itu lagi. Rumahnya Kak Foster? Kini dia ingat. Ini adalah kamar yang biasanya menjadi tempat dia tidur kalau menginap di sini. Tapi kenapa bisa berada di sini? Maryam mengingat-ingat apa saja yang sudah ia lalui hingga berakhir di rumah kakaknya ini. Semalam dia menemani Cinta ke pesta. Terjadi penembakan di sana. Polisi datang. Laki-laki yang dikejarnya juga. Ia ingat dirinya pulang bersama Gara. Mereka mampir di kantor polisi sebentar karena Gara ada urusan di sana dan terakhir yang Maryam ingat adalah ia ketiduran di sofa ruang kerja Gara. Jadi, kenapa aku di sini? Gara yang mengantarku? Maryam turun dari kasur lalu berjalan ke pintu kamar tidur dan membukanya. Beberapa pelayan rumah yang sedang duduk mengobrol di dapur, cepat-cepat berdiri begitu melihatnya. "Pagi Nona Mari," sapa salah satu di antara mereka. "Pagi, jangan hiraukan aku. Kalian ngobrol saja," balasnya. Tentu para pelayan tersebut tidak enak. Mereka malah lanjut kerja. Mereka semua berpindah ke ruang tamu menyapu. Ada yang membersihkan kaca. Ada yang ke belakang rumah menyirami bunga. Mereka melakukan pekerjaan apa saja yang biasa mereka lakukan tiap pagi. Maryam mengedikan bahu. Padahal sudah ia suruh ngobrol saja. Ya sudahlah. Gadis itu lalu mengambil gelas dan menuangkan air putih hangat di dalamnya untuk dia minum. Sudah puas tidurnya? Maryam membalikkan badan, mendapati kakaknya sedang berdiri bersandar di pintu dapur sambil bersedekap dada. Laki-laki bertubuh jangkung itu terlihat begitu tampan dengan kaos putih dan celana panjang. "Wuih, ganteng banget suami orang. Boleh digoda nggak?" seru Maryam mengedip-ngedipkan mata ke sang kakak. Foster melangkah mendekatinya, dan tanpa aba-aba lelaki itu menjewer telinga Maryam, memperlakukannya seperti anak kecil. Memang Maryam masih kayak anak kecil menurutnya. "Aduh, Kak, Abang, lepas dong. Sakit. Sudah berkali-kali kamu ditegur Mama jangan keluyuran sampai tengah malam. Kenapa tidak dengar? Untung semalam kamu tidak kena tembak. Kalau ketembak gimana? Kamu mau Mama kita mati berdiri?" Foster menarik Maryam duduk di kursi meja makan sambil terus mengomeli sang adik. Semenjak menikah dengan Mina, hubungan pria itu dengan mamanya kembali dekat. Adiknya juga. Sifatnya ke mereka kembali seperti dulu lagi. Dia jadi Foster yang lebih hangat pada keluarga, juga membantu sang mama mendidik adiknya yang nakal. "Siapa yang keluyuran? Aku ikut undangan kok. Kebetulan aja undangan pestanya malam hari yang mendekati tengah malam." Gara berlebihan tuh ceritanya. Masa kakak lebih percaya teman dibanding adik sendiri sih? Dengan sengaja Maryam memasang tampang terlukanya. "Kalau adik model kayak kamu ini, menurut kamu bisa dipercaya tidak?" Maryam mengerucutkan bibirnya. "Aku terluka nih. Rasanya kayak diadik tirikan." Tangan Foster di telinga sang adik terlepas. Ia lalu menoyor kepala gadis itu dan tertawa kecil. "Pinter banget ngeles kamu ya," ucapnya. Maryam menggosok-gosok telinganya yang sedikit perih akibat ulah kakaknya.
Wajahnya jengkel tapi hanya sepersekian detik normal lagi. Matanya melenggak-lengok ke pintu keluar dapur. Istri kakak mana? Biasanya juga nempel terus. Tanyanya. Masih tidur. Kamu jangan alihin cerita ya. Suara Foster galak. Mariam menyengir lebar. Enggak kok. Negatif thinking mulu deh, si calon papa. Kapan kamu akan cari kerja? Kalau tidak mau di perusahaan papa, di kantorku juga boleh. Yang penting kamu kerja biar ada kegiatan. No thanks. Balas Mariam cepat. Aku berencana kerja di kantor polisi. Biar makin dekat sama Gara. Serunya semangat. Foster menghela napas. Kekeh sekali adiknya ini kejar-kejar Gara. Tapi menurutnya sifat mereka rada-rada mirip sih. Apalagi kalau mau mengejar orang yang disukai. Tapi Mariam perempuan. Tidak mungkin adiknya ini berani melakukan pendekatan dengan cara gila seperti yang dirinya lakukan dulu kan? Waktu dia ingin mendapatkan Mina. Apalagi pada laki-laki sekelas Gara. Gara mungkin malah akan jijik kalau adiknya berani melakukan hal gila terhadap dirinya. Itu hanya pemikirannya sih. Siapa yang tahu kenyataannya? Bisa jadi kebalikannya malah. Kak Foster. Ceritain dulu awal-awal kakak deketin Mina gimana? Foster terbatuk. Tidak mungkin dia cerita kalau dirinya langsung menyentuh tubuh Mina. Merangsang wanita itu dengan memberikannya pelepasan yang luar biasa bukan? Kamu tidak perlu tahu. Loh, perlu dong. Aku kan mau belajar dari kesuksesan dari kakak. Mata Mariam melebar. Caraku berbeda dengan kebanyakan laki-laki lain. Hanya bisa sukses buat beberapa pasangan saja. Padamu dan Gara. Menurutku tidak akan sukses. Katanya. Mariam mengernyitkan mata. Jadi makin penasaran. Memang cara kakak gimana? Sudah kubilang kamu tidak perlu tahu. Ih, pelit banget. Bagi ilmu dikit kek. Ucap Mariam dongkol. Kamu beneran suka Gara? Tanya Foster. Mariam mengangguk pasti. Apa yang kamu suka darinya? Wajah tampannya. Sifatnya yang tegas meski kadang nyebelin dan banyak lagi. Selebihnya aku nggak tahu lagi apa alasannya. Pokoknya aku mau kelak Gara jadi milik aku. Aku yakin dia juga ada perasaan padaku. Kata Mariam percaya diri. Foster terkekeh. Kamu yakin ingin serius sama dia? Mariam mengangguk lagi. Sangat pasti. Justru Foster yang tidak yakin. Foster menatap adiknya lama dengan raut wajah yang sengaja seperti mau memberi saran ke gadis itu. Lalu bicara lagi. Kalau begitu berjuanglah. Gara sulit dikejar. Semoga kamu beruntung. Tapi menurutku kau masih jauh dari keberuntungan. Kalau Gara terus menolakmu dan kamu merasa galau, jangan cari aku. Jangan cari mama, apalagi cari papa. Menangis saja sendirian di dalam kamar, sambil mengunyah cemilan kesukaanmu. Itu akan lebih membantu. Foster sengaja berkata begitu karena menurutnya lucu menggoda sang adik, lalu menepuk pundak Mariam dan menghilang dari dapur. Mariam melongo. Ia pikir kakaknya akan membantu. Malah meledeknya. Dasar saudara laknat. Jangan-jangan aku beneran adik tirinya lagi? Apa aku anak pungut? Ya Tuhan, berilah jawaban yang benar. Aku pasrah kalau memang benar. Katanya. Pandangannya menatap ke langit-langit dapur dengan raut wajah dramatis. Jadi laki-laki semalam adalah pria yang kau ceritakan itu? Mariam menatap gadis di depannya dengan mulut penuh sambil menganggukkan kepala. Ia sibuk mengunyah makanan. Gadis yang bertanya adalah Cinta, sahabatnya selain Narita.
Keduanya sedang makan siang bersama. Mereka makan di sebuah restoran kecil dekat lokasi syuting Langit. Si aktor terkenal yang baru saja mengalami musibah semalam. Tidak salahkan Mariam bilang musibah? Karena peristiwa penembakan tersebut terjadi di rumah sang aktor. Banyak media yang memberitakan nama Langit di mana-mana. Beritanya pun diceritakan dengan berbagai-bagai versi. Mulai dari Langit yang sudah dijadikan target oleh orang jahat yang membenci laki-laki itu, sampai pada cerita konyol lainnya kalau si pembunuh sebenarnya adalah maling yang ketahuan dan terpaksa menembak orang karena panik. Ada-ada saja. Entah dari mana media mengumpul berita yang kebanyakannya malah tidak berbobot seperti itu. Boleh juga kamu cari yang keren gak ada duanya. Tapi bukannya kamu bilang pria itu gak suka kamu? Kenapa aku malah lihat sebaliknya? Menurutku si detektif itu menyukaimu juga. Ujar Cinta. Mariam menaikkan wajah menatapnya. Benarkan kataku? Bahkan kau juga bisa lihat. Hah, laki-laki itu saja yang pura-pura. Aku mau lihat sampai kapan dia akan pura-pura. Balasnya tertawa miring. Ngomong-ngomong, kok kamu ajak aku makan di sini sih? Tanyanya kemudian. Karena abis ini aku pengen ikut casting pemeran pengganti di drama barunya Langit. Pagi-pagi tadi manajernya Langit telpon. Dia bilang Langit udah bantu bicara sama sutradara. Dan aku dikasih kesempatan buat ikutan casting hari ini. Senang banget tahu nggak? Seru Cinta antusias. Mariam ikut bersorak senang. Terus kalau lulus casting, peran kamu jadi apa? Kamu udah tahu nggak? Tanyanya. Tahu dong, aku peranin jadi pembantunya Langit. Sahut Cinta semangat. Senyuman di wajah Mariam menghilang seketika. Pembantu? Nggak bisa milih yang bagusan dikit apa? Walau aku tahu aku jauh lebih cantik dari kamu. Ibaratnya aku 100% kamu 10%-nya doang. Tapi kamu juga masuk dalam jajaran cewek cantik. Kamu tahu artinya cantik kan? Berarti kamu itu spesial. Masa jadi pembantu doang? Cerocos Mariam panjang lebar. Tidak terima sahabatnya berperan jadi pembantu. Giliran Cinta yang dibuat dongkol. Nih cewek sebenarnya sedang muji atau ngejek dia sih? Bikin bete aja. Jangan bikin kesel deh Mari. Lagian itu kan akting doang. Aku juga baru mau casting. Belum tentu keterima. Asal kamu tahu, orang yang berhasil semuanya dimulai dari nol. Bisa aja aku awal-awal jadi pembantu, tapi lama-kelamaan naik jadi peran utama. Kata Cinta panjang lebar. Mariam tertawa. Ya udah deh, terserah kamu aja. Pokoknya walau aktingnya jadi pembantu doang, kamu harus tunjukin kalau kamu adalah pembantu yang cantik dan berkarakter. Beda dari kebanyakan pembantu yang lain. Cinta memutar bola matanya malas. Ya. Dengarkan saja apa katanya daripada ceritanya makin panjang. Udah ada kabar baru tentang si penembak belom? Mereka udah dapat identitasnya nggak? Aku penasaran apa motifnya. Takut juga kalau tuh orang bener-bener targetin Langit. Cinta mengalihkan pembicaraan. Dia memang penasaran ingin tahu. Nggak tahu tuh. Aku kan bukan polisi. Bukan orang kepo juga. Apalagi kalau nggak ada hubungannya sama aku. Mariam mengedikan bahu acuh tak acuh. Tapi kan aku penasaran. Aku khawatir sama Langit. Dia tuh senior yang baik banget menurut aku. Padahal kita nggak dekat. Gimana kalau orang jahat itu memang nargetin mau bunuh dia? Ya tanya aja ke polisi kalau penasaran. Gampang kan? Kan kamu punya relasi sama tuh detektif. Susah amat sih nanya. Cinta kembali dibuat kesal.
Maryam mendengus. Aku tanya kabarnya aja nggak dibales sama dia sampai sekarang. Apalagi nanyain kasus semalam. Jangan berharap deh. Balasnya. Cinta. Dua perempuan itu menoleh ke arah panggilan. Seorang laki-laki tinggi, berpenampilan rapi, mengenakan kacamata sudah berdiri di dekat mereka. Pandangannya lurus ke Cinta. Wajahnya agak familiar di mata Maryam. Kira-kira pernah lihat di mana ya? Ah, aku ingat. Kamu yang semalam ngasih aku drawing paper kan? Seru Maryam dengan suara kencang. Dimas memandanginya sebentar sembari tersenyum tipis. Yang sopan dong Mari. Dia Dimas, manajernya Langit. Lebih senior dari kita. Bisik Cinta pelan di telinga Maryam. Sahabatnya itu hanya santai. Sedang Cinta sudah berdiri dari kursi yang ia duduki. Mas Dimas. Sapanya sopan. Setengah membungkuk. Aku mau mengirim pesan padamu tadi. Tapi kebetulan melihatmu di sini. Sebentar lagi casting akan dimulai. Aku sarankan kau segera ke sana sekarang. Kata pria itu. Baik mas, apa aku boleh mengajak teman? Cinta bertanya seraya menunjuk Maryam menggunakan dagu. Ia melihat Dimas tampak berpikir. Ini adalah pertama kalinya aku ikutan casting. Jadi aku merasa sedikit gugup. Aku pasti lebih tenang kalau ada temanku yang menemani. Sekali ini saja. Ucap Cinta lagi. Ya sudah, kau boleh mengajak temanmu. Tapi ingat, di lokasi syuting nanti kalian tidak diizinkan memotret apapun. Baik mas. Aku pergi dulu. Sampai ketemu di lokasi syuting. Kata pria itu lagi kemudian berlalu dari hadapan mereka. Sepeninggalnya laki-laki bernama Dimas itu, Cinta langsung menarik Maryam. Kamu gak sibuk kan hari ini? Maryam mengangguk. Kalau begitu temani aku ke lokasi syuting. Enggak ah, males. Ayolah mari, biar aku gak gugup. Kan nanti malam aku juga bakal temenin kamu ke reunian sekolahmu. Hitung-hitung saling membantu. Ya. Ah betul. Maryam masih harus ke acara reunian semanya. Ia harus pergi karena kalau tidak, semua biaya makan dan minum saat reuni akan dibebankan ke mereka yang tidak datang. Dia tidak punya uang sekarang, jadi mau tak mau harus pergi. Orang yang bikin peraturan itu siapa sih? Kurang masuk akal. Ya sudah. Aku temani kamu hari ini aja. Ayo.